Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saudaraku seiman, kita bertemu lagi di hari Kamis siang hari pukul 13.00 waktu Indonesia Barat untuk menyampaikan lanjutan bedah buku kita Kuni Zaujatan Najihah, atau jadilah istri yang sukses, ya. Dan kita sudah berada di bab-bab yang terakhir tentunya. Buku ini ditulis oleh Dr. Najlah Hafizahullah, dan kita masih dalam bab bagaimana kita menjadikan bagian problem sebagai langkah-langkah merebut hati suami. Dan sudah kami titik beratkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, kenapa bahasannya lebih kepada muslimah, karena memang buku ini judulnya Jadilah Istri yang Sukses. Memang bahasannya untuk para istri, bagaimana mereka bisa meraih ridho Tuhan mereka melalui suami dan rumah tangganya, dan bagaimana juga dia panen pahala yang besar, tentu mendapatkan balasan yang terbaik nanti di akhirat dengan surga, serta juga bisa merebut dan meraih cinta dan hati suaminya. Nah, ini memang poin-poin yang sedang kita fokus untuk bahas. Nah, ini bab terakhir tentunya yang ada di dalam buku kita, dan nanti sedikit ada penutupan dalam akhir lembaran buku ini. Kita sudah membahas kurang lebih 7 poin, ya, berhubungan dengan bagaimana mengubah sebuah problem dalam rumah tangga bagi seorang istri, mengubah itu sehingga akhirnya menjadi sebuah kendaraan atau sebuah kesempatan untuk justru merebut hati suami. Yang pertama adalah tentu tidak membantah suami, ya, pada saat sedang berbicara, dan tidak memotong pembicaraannya. Atau terutama pada saat sedang dia marah, gitu kan. Kemudian juga sudah kita bahas, ya, untuk memberikan poin kedua, untuk memberikan kesempatan suami duduk di waktu-waktu tertentu di mana memang mungkin dia butuh sendirian, ya. Nah, ini sudah kita bahas di poin kedua, istri menolak suami duduk sendirian di rumahnya untuk sementara waktu, padahal sebenarnya mungkin dia butuh waktu-waktu tertentu di mana dia duduk sendirian, merenungi, ya, memecahkan permasalahan dia, menyusun ide-idenya, baik berhubungan dengan masalah pekerjaan, jabatan, dan seterusnya, ya, termasuk dalam masalah problem rumah tangga. Dan yang ketiga, ya, seringnya atau menghindari perdebatan yang kurang tepat waktu, ya. Ya, seperti orang baru pulang kerja misalnya, ya. Jadi, atau misalnya ada hal-hal sepele yang mungkin tidak butuh diskusi. Ya, mungkin itu adalah sebuah instruksi dari suami untuk sang istri mengerjakan, misalnya membuatkan makanan, minuman, atau menuju ke satu tempat karena ada perintah dari suami, dan itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya tidak butuh diskusi, tidak butuh sang istri mengatakan kita duduk diskusi dulu misalnya. Untuk apa diskusi pada saat butuh minuman dan makanan? Ini bisa memicu emosi kalau memang sampai tidak dipenuhi misalnya, ya. Itu juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Poin keempat, ini yang sering kali juga banyak terjadi, ya, jangan campuri pekerjaan suami. Ya, kecuali saya sudah jelaskan pada pertemuan kita yang lalu, Kamis yang lalu, kecuali Anda memang terlibat dari awal di pekerjaan itu, ya, memang Anda punya andil. Bahkan mungkin mayoritas ide memang ide Anda, ya, modal Anda itu berbeda. Tapi kalau Anda sama sekali tidak tahu menau, jangan memperkeruh permasalahan. Ya, tidak perlu mencari tahu dan mengorek-ngorek tentang pekerjaan dan problem-problem suami di kantor. Karena itu akan membuat suami jadi sumpek dan bertambah beban, karena dia harus memulai menceritakan lagi dari awal. Dan bisa saja Anda akhirnya dengan perasaan mengambil satu kesimpulan dan memaksakan kesimpulan itu, mengatakan pada suami, harusnya itu dipecat saja pegawai itu misalnya. Harusnya begini dan begitu. Padahal sebenarnya Anda tidak tahu menau tentang kebutuhan perusahaan. Nah, ini sudah disinggung di poin yang keempat. Begitu juga dengan poin yang kelima, istri tidak memahami tentang tabiat pekerjaan suami. Ya, artinya dia harus memahami bagaimana tentang tabiat pekerjaannya, ya. Jadi ada kalanya di mana suami harus safar, ada kalanya di mana suami harus lembur. Nah, itu sudah panjang lebar juga kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang keenam, ya, agar bisa mengubah problem menjadi sebuah kendaraan untuk bisa merebut hati suami adalah menjauhi, ya, kecurigaan, dan mengatakan bahwasanya dengan kecurigaannya suami pasti punya rahasia-rahasia yang besar,
Apakah menganggap itu punya harta simpanan sehingga selalu ingin memeriksa berangkas-berangkasnya, atau misalnya selalu ingin mengecek ya map-map dan arsip-arsip pekerjaan di kantor dan segala macam hal yang akhirnya membuat suami tentu tidak nyaman ya. Dan yang terakhir yang kita sempat singgung pada pertemuan lalu adalah poin ketujuh tentang masalah jauhi sensitivitas ya yang umumnya ada pada wanita. Jadi dia kadang-kadang berlebihan dalam masalah ini, emosi tanpa sebab, atau misalnya berbicara di luar daripada konteks, dan segala macam hal yang sudah kita jelaskan dalam pertemuan yang lalu, akhirnya bisa membuat rumah tangga itu seperti bola liar yang membabi buta ke sana sini, ya pembicaraan padahal sebenarnya tidak perlu dibahas dan bukan yang sedang menjadi tema bahasan. Nah ini kurang lebih gambaran dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang insya Allah kita akan masuk poin lanjutannya, poin ke-8, yaitu menelantarkan, kata Dr. Najla. Saya akan bacakan dulu kemudian kita akan jelaskan insya Allah. Yang dimaksud dengan menelantarkan adalah, kata beliau, sebagian suami ada yang merasa istrinya mengabaikan pakaiannya. Garis bawahi kata-kata pakaiannya ya. Seringkali ia membutuhkan beberapa pakaian yang serasi lagi pantas, tapi pakaian-pakaian itu belum dicuci dan disetrika. Terkadang ia pergi dengan pakaian yang tidak pantas dengan pekerjaannya atau dengan momentum yang dihadapinya. Misal dia butuh batik misalnya, atau dia butuh kemeja yang berwarna gelap atau berwarna terang, atau apalah gitu kan. Momentumnya memang, atau dia harus pakai baju dinas. Tapi ternyata ya tidak disiapkan misalnya, atau tidak ada dengan alasan belum dicuci dan yang semisal. Nanti kita jelaskan panjang lebar itu ya. Terkadang ia pergi dengan pakaian yang tidak pantas dengan pekerjaannya atau dengan momentum yang dihadapinya, sehingga sebagian mereka ada yang terpaksa menyucikan pakaiannya ke laundry. Di antara suami juga, ini masalah yang lain, masih di poin yang ke-8 ya. Di antara suami juga ada yang merasa istrinya mengabaikan makannya, tentu dengan minum juga. Terkadang kebanyakan garam, gosong, dan tidak disediakan pada tempatnya, bukan di wadah yang pas. Solusi dari problem ini adalah menambah perhatian dan kegigihan, menata urusan dan waktunya, dengan menempatkan suami sebagai perhatian, garis bawahi, perhatian utama. Nomor 1. Baik, kita coba bedah dan bahas tentu poin ke-8 ini, bagaimana mengubah problem yang sedang dihadapi oleh istri dengan suaminya menjadi sebuah kendaraan tadi saya bahasakan untuk bisa merebut hati suami. Baik, ada 2 poin kurang lebih dibahas di poin ke-8. Maksudnya ada 2 hal yang disinggung dalam poin ke-8 ini oleh Dr. Najla Hafizahullah. Yang pertama adalah masalah suami merasa tidak diperhatikan dari pakaiannya. Kenapa pakaian yang sedang diangkat sebagai contoh, walaupun banyak masalah-masalah yang lainnya. Karena pakaian ini setiap hari orang butuhkan. Bukan cuma setiap hari, setiap saat. Apakah kita sedang beraktivitas atau kita sedang tidur. Semuanya berpakaian kan gitu umumnya. Maka pakaian ini dibutuhkan. Dan memang pakaian itu ada ada pakaian resmi ya. Untuk dipakai bekerja, meeting, pertemuan ya. Penobatan, penaikan jabatan misalnya ya. Ada pakaian santai untuk dipakai di rumah, ada pakaian untuk dibawa safar, ada pakaian yang untuk dipakai silaturahim keluarga, ada pakaian untuk dipakai tidur, kan semua berbeda-beda ya. Nah, setiap istri harusnya bijak dalam masalah ini. Bagaimana problem ini, artinya yang dianggap oleh suami, kok baju saya nggak siap ya? Mana baju saya ini, saya ingin pakai meeting. Oh belum dicuci, oh belum disetrika, oh saya nggak tahu di mana. Yang paling berat itu kalau bahasa saya tidak tahu di mana. Padahal seorang istri sangat bertanggung jawab ya. Dia punya kewajiban bertanggung jawab di setiap jengkar rumahnya, baik itu penataannya, baik itu kebersihannya, begitu juga dengan pakaian, begitu juga dengan makanan, semuanya harus dia jaga kualitasnya karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi SAW mengatakan, dan istri ya pemimpin di rumah dan anak-anak juga harta suaminya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban pada hari kiamat. Jadi memang harus dia menganggap ini sebuah poin penting, sebagaimana boleh diberatkan, harus menjadi perhatian utama bagi setiap muslimah ya, atau seorang istri di sini. Baik, apa sulitnya di saat Anda misalnya menyiapkan, sudah Anda tahu baju kerja yang mana ditata di lemari ya, seragamnya itu
Ya, baik itu celana panjangnya dengan baju kokonya misalnya, atau seragam celananya dengan baju kemejanya misalnya, atau dengan baju dinasnya, topinya misalnya, apalah yang merupakan seragam kerja misalnya ya. Mungkin kalau seorang ustadz kopiah hitam, mungkin peci putih ya, mungkin kalau seorang pejabat mungkin ada topi ya khusus untuk para, atau sesuai dengan jabatannya misalnya ya. Warnanya, modelnya, ciri khasnya, dan seterusnya. Maka itu semua sudah rapi gitu. Saya misalnya berbicara tentang diri saya sebagai seorang suami. Di saat saya butuh pakaian tertentu, baik saya buka mengecek sendiri di lemari, atau saya tinggal ucapkan dan istri saya siapkan, itu punya nilai sangat tinggi sekali. Mungkin kalau kita berikan angka nilai dari 1 sampai 10, maka pakaian ini berada di nomor 9. Gitu. Ya. Jadi luar biasa kebutuhan dasar sang suami untuk pakaian yang tepat. Mana baju kaos yang dia suka, ya, mana celana yang dia pakai, mana sejadah yang dia pakai, misalnya mana kaos kakinya, mana sepatunya. Ya, semua itu sangat berpengaruh kepada penilaian suami terhadap istri. Begitu juga di luar ya. Pada saat suami Anda kelihatan lusuh, ya, pakaiannya, warnanya tidak tepat, tidak serasi antara pakaian atas, kemeja, koko, dengan celananya misalnya, atau warna kaos kaki berbeda, ya, atau mungkin ada sobekan di pakaian, ya, di kaos kaki, di topi, ada noda, ada apalah. Ini kan semua nanti akan menjatuhkan citra suami Anda di tempat kerjanya. Dan orang juga akan mengetahui, oh ini istrinya berarti tidak perhatian. Nah itu ke situ pemikiran orang gitu. Makanya kita harus jeli sekali dalam masalah ini. Jadi angkanya sangat tinggi tuh. Masalah pakaian ya. Sangat nyaman seorang suami pada saat mau tidur, sudah ada masuk kamar mandi, handuknya sudah bersih, wangi. Semua kebutuhan di kamar mandi ada sabun, sampo, sikat gigi, odol yang biasa dia pakai, mouthwash, semuanya ada. Kamar mandi juga sudah bersih, dan yang tidak kalah penting kering ya. Jangan basah gitu. Usahakan detik-detik di mana suami memasuk kamar mandi itu menit-menit Anda tidak gunakan dulu kamar mandi itu. Terutama orang yang biasa, maaf, belepotan ya, basah semuanya. Karena itu tidak nyaman. Ya, di saat orang masuk kamar mandi seperti habis dipakai oleh orang lain. Biarkan dia pakai dulu. Atau Anda pakai kamar mandi yang lain, atau Anda pakai beberapa waktu sebelum suami datang. Itu sangat berpengaruh gitu. Begitu juga dengan penataan spray Anda ya. Bed cover, warna yang tepat, penataan yang rapi. Suami istirahat nih, bangun ke kamar mandi sebentar, balik sudah rapi kembali. Itu pengaruhnya besar sekali. Sangat besar gitu. Jangan sampai suami datang, ranjang berantakan. Ya. Rumah berantakan, kamar mandi berantakan. Kemudian meja makan penuh dengan makanan-makanan bekas. Ya, yang belum dibersihkan. Dapur berantakan. Mungkin suami lewatin semua itu dan melihat. Gitu. Ini akan membuat ketidaknyamanan gitu. Dia sudah sumpek di pekerjaan rumah, luar rumah, masuk rumah juga semuanya serba berantakan. Kan jadi tidak nyaman. Nah ini harus hati-hati ya. Di saat berpengaruh. Nah begitu juga dengan pakaian. Sangat indah. Di saat dia habis mandi, pulang kantor, Anda sudah siapkan pakaiannya di atas ranjang ya, atau di atas meja, atau Anda sudah gantungkan di hanger ya. Yang Anda tahu misalnya baju kaos rumah, atau baju santai rumah, atau piyama, atau apalah yang biasa dipakai sama dia, Anda sudah siapkan semua dengan bersih, dengan wangi. Anda pastikan memang itu dicuci dengan bersih, ya. Jangan sampai dipakai kemudian gatal, jangan sampai marah iritasi. Ya. Ini semua harus menjadi sebuah perhatian. Ingat kata Dr. Najla, perhatian utama. Jadi ini nggak bisa ditoleransi dan angkanya sangat tinggi, ya. Kalau Anda ingin merebut hati suami sebagaimana judul kita ini, maka harusnya Anda perhatikan khusus. Ya. Perhatikan baik-baik kancing baju suami, adakah yang putus atau mau putus misalnya. Nodahnya, ya, kekusutannya, segala macam. Jangan nanti tiba-tiba mau pergi kerja, Anda sudah baru mau cari, mana baju saya? Oh iya, ya sebentar, baru masuk. Bongkar-bongkar lemari, nyari. Ya, itu pun tidak tahu yang mana. Ya. Sehingga suami bertanya, mana yang warna ini? Oh dicari, tidak ada, maaf belum ada. Nah ini kan semua menjatuhkan penilaian ya, atau mengurangi penilaian suami Anda kepada Anda. Dia jadi tidak nyaman gitu. Bahkan kadang-kadang ada suami mungkin yang kalau ya dia jengkel banget mungkin ya, mungkin dia sudah merasa
selalu terbengkalai. Kalau temannya tanya, bajunya kok kusut? Iya, istri saya memang nggak perhatian tentang masalah begini. Ya, dia nyeletuk akhirnya gitu kan. Kalau sebenarnya tidak perlu keluar ini. Kalau kita balik misalnya bajunya neces, rapi gitu kan. Kemudian orang nanya, oh bajunya bagus banget. Oh iya, Masya Allah istri saya kalau soal ini nggak perlu dibahas lagi. Nah, kan jadi bagus juga penilaian orang terhadap Anda sebagai istri. Walaupun mungkin teman kantornya tidak ketemu sama Anda misalnya. Jadi memang penting sekali masalah ini. Ya. Pakaian tujuannya untuk menutupi aurat, ya, menutupi kekurangan kalaupun ada. Dan juga membuat penilaian orang terhadap kita baik atau buruk di situ. Kapan orang mungkin biasa aja paras wajahnya, biasa aja mungkin postur tubuhnya, tapi pakaiannya rapi banget. Kita langsung kagum dengan orang tersebut. Biar tampan kalau bajunya acak-acakan, kotor, kusut, rambutnya berantakan. Kita dekat, bau badannya nggak enak, bau mulutnya. Orang menjauh, walaupun cantik dan gagah. Ya, jadi itu penting. Apalagi kalau memang digabungkan antara ketampanan, kecantikan dengan kebersihan, kerapian, ini luar biasa. Ya, ingat selalu sabda Nabi SAW, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Allah indah, ya, sempurna, rapi, menyukai semua itu. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, Allah yuhibbul mutahhirin. Allah sangat suka dengan orang yang suka bersuci, bersih, wangi, rapi. Allah suka itu. Dan Allah membuat kita suka melihat penataan rapi, suka dengan bau wangi. Kita percaya diri dengan penampilan yang rapi. Berarti memang itu yang Allah perintahkan. Sebaliknya, kita tidak percaya diri dengan baju yang kusut, penampilan yang lusuh, ya, bau badan yang kurang sedap. Kita jadi gak nyaman kan? Kita juga jadi malu terus sama orang. Supaya jangan seperti itu. Sederhana kok cara memahaminya. Nah itu poinnya. Kemudian yang kedua yang disinggung oleh Dr. Najar dalam poin ke-8 adalah masalah makanannya. Ya. Ini juga angkanya ini 9. Ya, kalau dari 10 itu. Jadi sangat tinggi memang poin ini. Ya. Bagaimana suami sengaja menahan lapar. Banyak di antara suami memang sengaja menahan lapar di luar rumah. Karena dia tahu mungkin istrinya masak di rumah. Mungkin istrinya sudah siapkan makanan. Kalaupun tidak masak mungkin sudah membeli makanan kesukaannya. Maka dia sengaja nggak makan. Sehingga dia pulang ke rumah dia bisa makan dan menggembirakan istrinya. Cuma Anda bayangkan di saat dia pulang dalam kondisi lapar. Anda tidak menyiapkan makanan. Kalaupun ada makanan sudah dingin. Kalaupun sudah ada makanan sudah diacak-acak sama Anda sama anak-anak misalnya. Maka kan jadi jatuh penilaian suami. Lama-lama dia makan di luar. Dia pulang ke rumah, Anda tawarkan makan, oh sudah saya sudah makan. Pastikan teman-teman sekalian, suami tidak akan makan di luar kalau memang dia mendapatkan kenikmatan, ya, rasa, cita rasa, aroma, penataan, makanan yang tepat. Di sini jeli sekali ya. Beliau memberikan gambaran, terkadang kebanyakan garam, terkadang gosong, ya tidak disediakan pada tempatnya. Misal sop. Itu harus mangkuk untuk sop. Bukan piring yang lempeng. Sehingga kalau ditumpah kuah sup berantakan kemana-mana. Kesulitan dia untuk menyendoknya misalnya. Semuanya tata dengan rapi. Dan bisa Anda minta sama suami, tolong bisa nggak dibelikan ini. Dan memang Anda prioritaskan dia. Dia menikmati mangkuk baru itu, piring baru itu, sendok baru itu, gelas baru itu, cangkir baru itu, semuanya. Dan indah kok saudariku muslimah. Indah banget itu. Indah sekali Anda. Kalau Anda yang justru menjadi penyebab suami Anda selalu berpenampilan yang rapi dan bersih. Anda pun menjadi contoh di depan suami pun Anda pakai baju yang dia suka. Anda selalu wangi, Anda selalu ceria. Sebagaimana sudah kita singgung ya. Hampir di setiap bab kita bahas kita singgung itu. Wahai muslimah. Perhatikan para pelacur wa na'udzubillah. Menjual produk jualan mereka adalah baju yang seksi. Badan yang wangi, rayuan yang menggoda. Kan begitu. Padahal sebenarnya dia bohong. Dengan itu hanya mau cari duit. Anda memang tugasnya. Dan Anda cuma fokus kepada satu laki-laki ini. Karena tidak ada poliandri dalam Islam. Tidak boleh Anda punya dua suami. Satu orang saja. Karena kalau dua suami sudah saya bahasakan. Kalau dua-duanya menuangkan sperma. Lalu Anda hamil siapa ayahnya. Gak jelas kan. Makanya Islam tidak membolehkan itu. Satu orang ini saja. Kenapa nggak dikemas sebaik mungkin? Buat dia pada saat keluar dari rumah, kangen dan rindu ingin kembali. Karena tutur kata Anda yang santun, rayuan Anda yang baik, pelayanan Anda yang sempurna, makanan Anda yang mengenyangkan, pakaian, segala macam hal, biologis Anda, semuanya. Yang membuat suami itu
merasa ingin kapan nih balik ke rumah. Nah, itu bisa terjadi. Jangan sampai sebaliknya. Pakaian berantakan, kusut, rumah berantakan, makanan, bekas makanan di sana sini, istrinya juga berantakan penampilannya, badannya bau, nafasnya bau, mulutnya bau. Terus maunya suami betah di rumah. Terus su'dzon lagi, sangka buruk. Oh, dia ada wanita lain nih, makanya dia tidak suka sama saya. Padahal bau ketiaknya nggak enak, gitu. Bau mulutnya nggak enak, nafasnya nggak enak. Kemaluannya pada saat berhubungan biologis, maaf, bau. Ini kan, bagaimana caranya Anda mau suami Anda betah di rumah? Subhanallah. Ya. Sederhana muslimah, saudariku muslimah. Sempurnakan apa yang tadi kami sampaikan. Suami Anda akan betah di rumah. Suami Anda juga akan nyaman di sebelah Anda. Ya. Ini semua hal-hal mendasar yang harus dijaga. Dan di sini, kata beliau, solusi dari problem ini adalah menambah perhatian dan kegigihan. Memang mau berubah. Nah, menata urusan dan waktunya. Tepat semuanya. Sudah kita rincikan tadi. Kamar mandi dia masuk nyaman. Jangan basah, jangan belepotan. Semuanya spray rapi, sofa, meja makan, semuanya bersih rapi. Tentu ini bukan hanya pada saat suami mau datang ya. Harapannya saya ulangi lagi adalah Anda menjadikannya sebagai sebuah pola. Memang suami lagi safar, suami lagi ada mukim, ada bersama kita, suami lagi di rumah, suami lagi tidak di rumah. Memang Anda suka dengan kebersihan dan kerapian itu. Sehingga setiap saat suami Anda datang, dia langsung tahu. Setiap saat dia video call, memang Anda dalam kondisi menarik. Bukan baru mau dandan, bukan baru mau rapi-rapi gitu. Nah itu. Setiap saat tiba-tiba suami minta tolong kirimin dong saya makanan dari rumah. Anda sudah siap. Gitu. Tolong kemasin baju saya ya, saya mau safar. Udah disiapin bajunya. Nah gitu. Dan yang dia suka. Penataan di koper pun rapi banget gitu. Rapi. Sehingga membuat baju tidak kusut ya. Itu karena keterampilan. Nah, ini poin ke-8. Poin ke-9. Problem yang sering terjadi banyak bertanya. Di mana, mengapa, kapan, ya, banyak diulangi ini. Kata beliau, banyak bertanya kepada suami akan menyebabkannya menjadi jenuh terhadap istri. Sedangkan ia tidak ingin bercerita, karena pertanyaan yang banyak itu memberikan kesan kepadanya bahwa ia sedang diinterogasi. Nah ini. Ya. Di mana, kenapa belum tiba, ya. Mengapa telat. Kapan datangnya? Kenapa begini dan begitu? Oh, serangan demi serangan. Kalau suami Anda telat, tenang aja. Tenang, dia akan datang gitu kan. Kecuali memang sudah melewati waktu yang cukup lama, Anda khawatir ada apa-apa terjadi, Anda telepon mungkin. Itu pun cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, baik-baik aja mas? Iya, alhamdulillah. Oke, aku tunggu ya di rumah. Assalamualaikum. Udah, selesai. Itu kalau memang Anda cemas banget gitu. Ya. Dengan santun, dengan baik. Jadi suami merasa, saya ditunggu nih. Gitu kan. Beda. Dibandingkan orang telepon bolak-balik. Suaminya lagi macet. Dan baru telat berapa menit. Baru setengah jam. Oh, udah jadi problem yang sangat besar. Dijelasin macet. Masa sih? Saya tadi lihat di Google Map. Enggak kok. Sekian menit. Loh, mungkin Anda cek dari rumah. Ya. Menuju ke dari rumah menuju ke titik yang suami Anda atau dari kantor Anda ketik Google Map, oh iya 35 menit, tapi mungkin dia di jalan berbeda, jalan yang dia lewatin mungkin bukan yang Anda dapatkan di Google Map kan gitu. Maka bisa saja dia lewat di jalan yang memang telat 5 menit, telat 10 menit, telat setengah jam, ada tiba-tiba tabrakan, ada tiba-tiba kecelakaan misalnya, kan bisa saja. Atau mungkin mobilnya pecah ban, supirnya mules, turun ke kamar mandi, pamit dulu. Mereka lapar dan kehausan, mampir sebentar di supermarket kecil atau minimarket. Kemudian belanja, kan banyak penyebab-penyebab. Santai aja. Di saat datang, sudah datang sambut dengan senyum. Ya, nggak usah banyak bertanya, nggak perlu. Layani dia dengan baik. Pastikan saudariku muslimah, dengar nasihat ini. Kalau Anda tidak banyak bertanya dengan dia akan cerita. Tanpa Anda tanya, kenapa tadi telat? Udah, dia datang, Anda sudah wangi, Anda sudah bersih, Anda sudah tata rumah, makanan sudah siap, Anda sambut dengan ceria, dengan gembira, Anda kayak tidak jadikan masalah. Suami yang tadinya punya masalah mungkin di luar,
Ada beban karena mungkin macet, karena mungkin kecelakaan, karena mungkin tadi ditahan oleh atasannya untuk bekerja. Karena dia masuk ke rumah kok, istri saya kok nggak marah ya. Dia dengan tenang, dia masuk ke rumah, lalu dia makan, dia nikmati tubuh Anda segala macam. Sampai selesai semuanya, pastikan dia akan cerita. Tadi maaf ya sayang, saya telat karena ini dan itu. Dia akan ngomong. Nggak usah Anda khawatir. Anda tinggal kontrol diri saja. Karena perasaan suami kalau diinterogasi ini tidak nyaman. Nah itu yang dimaksudkan di poin ini. Jadi jangan. Karena itu kata beliau, pertimbangkanlah pertanyaan-pertanyaan yang akan engkau ajukan kepada suamimu. Dan kenalilah dari wajahnya apakah waktu memperkenankan untuk bertanya kepadanya. Demikian pula jangan mengabaikan pertanyaannya karena bisa memberi kesan kepadanya bahwa ia tidak diperhatikan. Jadi kalau ditanya misalnya, mana handuk saya, mana ini? Ya, baik, sudah siap semua. Apalagi kalau Anda sudah tahu yang akan ditanya, Anda sudah siapkan. Itu hebat sekali itu. Itu Masya Allah perlu diacungkan jempol bagi istri yang begitu. Baru suaminya tanya, mana ini? Oh itu, sudah siap. Mana ini? Sudah. Bukan baru mau cari. Jadi sebelum suami datang, Anda sudah persiapkan semuanya. Anda sudah tahu kira-kira kebutuhan dasarnya apa. Makanan, minuman, pakaian, kebutuhan kamar mandi. Ya. Penataan yang rapi, rumah sudah wangi, Anda sudah cantik. Wah, luar biasa. Anda sudah rapi. Maka dia ada kenyamanan kan, otomatis. Dia juga akan cerita dengan Anda. Tadi saya begini, maafin saya karena saya begini. Karena dia nyaman. Tapi dari jalan sudah ditelepon terus. Kenapa sih telat kan? Ini macet sayang. Oh nggak mau tahu. Masa sih saya tadi cek di Google Map nggak ini. Oh lalala macam-macam. Akhirnya belum tiba di rumah sudah terpicu emosinya. Tiba di rumah walaupun Anda sudah dandan, mungkin dia tidak tertarik. Tidak tertarik karena memang pola Anda. Sebenarnya tujuannya sama. Anda kan mau tahu kenapa dia telat. Maka pola yang saya katakan tadi, ini saya berbicara sebagai seorang laki-laki supaya Anda tahu bagaimana menghadapi laki-laki. Tenang aja. Tunjukkan yang terbaik dari Anda, maka dia akan cerita. Selesai kok poinnya. Itu poinnya ya. Nah itu poin ke-9 agar kita bisa ya mengubah sebuah problem ya dari problem menjadi ya perebutan terhadap hati suami. Kita akan masuk teman-teman sekalian ke poin yang ke-10. Nah ini sedikit agak panjang bahasannya ya. Tentang masalah cemburu yang mematikan. Nah ini cemburu buta. Semua dicemburuin. Ya. Mertua dicemburuin. Anak dicemburuin. Ipar dicemburuin, teman-teman kantor dicemburuin, atasan dicemburuin. Semua dicemburuin. Anda pikir dengan itu suami Anda akan nyaman. Oh ini berarti karena saya sayang sama suami. Demi Allah tidak. Dia akan rasa tidak nyaman sekali. Oh kalau begitu saya nggak usah cemburu suami saya. Bukan. Cemburu, garis bawah ibu-ibu ya. Cemburu hanya boleh kalau terjadi pelanggaran agama. Supaya tidak terjadi cemburu buta. Kalau suami Anda bermaksiat, maka di situ Anda boleh cemburu. Cemburu itu pun dikontrol dengan kesantunan. Bukan meluap-luap. Supaya cemburu itu berubah menjadi sebuah kendaraan merebut hati suami. Kan baik sekali tuh pada saat Anda curiga sesuatu, Anda peluk suami, Anda dengan manja lalu Anda mengatakan, kok aku merasa begini ya, kok aku dapat informasi begini, benar nggak? Gitu. Di saat dia bilang pun, oh iya benar sih ada begini dan begitu misalnya. Maka kita bukan emosi, kita mengatakan, terus kira-kira apa jalan keluarnya? Gimana nih supaya tidak jadi masalah terus menerus? Mungkin dengan dia merasa nyaman, dia akan mengatakan, kalau menurut kamu seperti apa? Di saat itu kita bisa berikan masukan-masukan. Karena itu sangat baik kan? Jadi harus kontrol benar-benar ya cemburu. Dan ini bab ini poin ke-10 ini cukup panjang dibahas oleh Dr. Najlah Hafizahullah. Bahkan sampai penutupan buku ini tentang masalah kecemburuan ini. Poin nomor 10. Beliau mengatakan, ketahuilah saudariku tercinta bahwa kecemburuan itu dituntut dan dibutuhkan. Karena kecemburuan itu dapat mengenyangkan perasaan laki-laki. Namun harus disertai dengan syarat dan ketentuan.
Ada hal-hal yang bila melebihi ketentuannya, maka akan berubah menjadi kebalikannya yang membinasakan cinta dan terkadang pada akhirnya bisa mengantar pada perceraian. Saya memberikan gambaran 2 poin ya, di sini. Ingat, cemburu sekali lagi kalau terjadi pelanggaran agama. Anda boleh tunjukkan cemburu. Tapi ingat, poin yang selanjutnya adalah Anda memperbaikinya bukan dengan emosional. Cemburu juga, kalau misalnya Anda sedikit cemburu karena Anda curiga ada wanita misalnya atau apa. Anda kan bisa gunakan cara manja Anda gitu kan. Memang benar ada hubungan sama orang ini ya. Aku cemburu loh misal ya. Itu sebenarnya sama aja dengan Anda luap-luap. Oh aku cemburu, aku tidak suka. Tapi yang pertama itu membuat apa yang, kalaupun misalnya suami Anda tertarik dengan orang itu, maka akan tergantikan dengan kelembutan Anda itu. Betul-betul luar biasa itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ma nazala dinu fi syai'in illa zana." Tidak ada sesuatu yang diliputi dengan kelemah lembutan kecuali akan menghiasinya. "Wa ma nuzi'a min syai'in illa syana." Dan tidak ada yang dicabut darinya kelemah lembutan kecuali akan merusaknya. Jadi lembut saja. Ya. Saya coba setiap kali saya menyampaikan tema-tema seperti ini, saya seperti meresapi begitu. Bagaimana kalau seandainya saya yang sedang menghadapinya? Ya. Walaupun alhamdulillah tidak terjadi. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu yang mungkin salah. Tapi di saat itu istri dengan santun, dengan baiknya, dengan ramahnya, menunjukkan sebenarnya dia cemburu tapi bukan dengan luap-luap, bukan dengan marah-marah. Malah dengan kasih sayangnya. Benar-benar, kalaupun ada kecenderungan pada sesuatu yang mungkin istri tidak suka, kita akan tinggalkan itu. Karena kelemah lembutan itu. Tapi kapan sang istri itu meluap-luap emosional, marah. Bukan malah membuat suami itu seperti mendapatkan solusi. Ini loh, problem yang sedang dihadapi. Misalnya ada seorang wanita yang sedang mendekati dia. Gimana caranya? Sang istri hadir untuk menemani dia. Bagaimana dia meninggalkan orang itu. Bagaimana dia keluar dari permasalahannya. Lagi ada masalah sama teman kantornya. Bukan kita hadir di situ, kemudian kita yang menjadi ibu menjadi memperkeruh permasalahan untuk sang istri menjadi sebab makin keruhnya permasalahan. Tapi dia malah hadir. Di saat suaminya minta pendapat saran, dia hadir di situ untuk menjadi solusi yang terbaik. Nabi SAW pada saat kesepakatan Hudaybiyah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah tulis akad kesepakatan dengan Quraisy untuk pulang ke Madinah. Maka Nabi SAW bilang kepada para sahabat, ayo kita pulang ke Madinah. Waktu itu ya. Sahabat waktu itu umumnya ya jengkel benar dengan kesepakatan Hudaybiyah karena seakan-akan menyudutkan ya, muslimin. Mereka sudah pakai ihram, nggak boleh umroh pada tahun itu. Tahun depan, tunda 1 tahun. Kemudian siapapun di antara penduduk Madinah yang murtad dari Islam, kembali ke Mekah nggak boleh diambil. Siapapun penduduk Mekah yang masuk Islam wajib dikembalikan. Coba. Gimana itu? Ya. Jadi banyak poin-poin yang membuat umat Islam terpojok. Dan waktu itu kebetulan umat Islam bawa pedang. Para sahabat berharap perang aja ya Rasulullah. Gitu. Waktu Nabi SAW menyuruh kita disuruh pulang. Kita pulang aja ke Madinah. Cukur rambut kalian. Tidak ada sahabat yang berdiri mencukur rambutnya. Bukan membangkang. Karena mereka berharap masih ada wahyu turun menyuruh serang aja Mekah. Coba. Apa yang terjadi? Yang kita yang jadikan saksi bahasan. Nabi SAW masuk ke dalam kemah. Ada Ummu Salamah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW yang sangat dewasa dan bijaksana. Karena juga faktor umur ya. Masya Allah. Dan memang dewasa banget orangnya. Dia lihat kesedihan di wajah Nabi SAW. Dia tanya, ada apa ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, saya khawatir azab Allah turun pada mereka karena saya sudah perintahkan tahallul, mereka masih belum mau. Mereka masih menundahnya. Lalu Ummu Salamah dengan sangat santun, tidak menyalah-nyalahkan Nabi, cuma mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau Anda memulainya? Anda yang mulai cukur di depan mereka. Langsung Nabi SAW masa tentram dan mengatakan pendapat yang benar. Nabi SAW keluar, panggil tukang cukurnya, cukur rambut beliau. Maka pada saat lihat itu, berarti sahabat sudah tahu, tidak ada lagi ya kemungkinan untuk masuk ke Mekah pada saat itu. Karena sudah tahallul. Maka semua mencukur rambut mereka. Kan bijaksana sekali kan. Nah itu poin yang penting sekali untuk digarisbawahi. Kata beliau,
di rincian tentang masalah, ada hal-hal yang bila melebihi ketentuannya, maka akan merubah menjadi kebalikannya yang membinasakan cinta dan terkadang bahkan pada akhirnya bisa mengantar pada perceraian. Lalu beliau sebutkan, wanita perempuan yang cerdas lagi setia, berlemah lembutlah dalam kecemburuanmu terhadap suamimu. Subhanallah, ini tadi yang saya sebutkan. Lemah lembut. Kata Rasulullah SAW, beliau angkat dalil ini, ya Aisyatu irfuki fa inna Allah idha arada bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq. Wahai Aisyah, berlemah lembutlah. Sesungguhnya jika Allah menghendaki kebaikan kepada satu keluarga, ya, maka dia memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Memasukkan kelemah lembutan kepada mereka. Ya, jadi ini luar biasa ya. Bagaimana ya, beliau menitik beratkan agar muslimah itu lemah lembut. Walaupun lagi cemburu. Terutama kalau lagi cemburu. Karena kadang-kadang syaitan tunggang ini, kalau cemburu buta itu berbahaya sekali. Saya sempat singgung pada pekan yang lalu ya. Kalau Anda cemburu buta dan Anda biasakan itu, seakan-akan itu bentuk kasih sayang dan cinta Anda. Padahal pasangannya tidak nyaman. Tembok pun Anda bisa cemburui. Suami berdiri di satu tembok, tiang di mall misalnya. Menunggu Anda. Kenapa kamu pilih tembok itu? Pasti kamu punya kenangan. Kan jadi kemana-mana. Dan itu tidak nyaman. Ini akan memicu peributan. Bahkan kata beliau bisa sampai pada perceraian. Hanya karena cemburu buta. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan syarat dan saran Dr. Najlah Hafizahullah. Bagaimana Anda agar bisa mengontrol cemburu Anda. Kalau yang pegang bukunya di halaman 212 itu, tadi poin yang kami bahas, wahai perempuan yang cerdas lagi setia, berlemah lembutlah dalam kecemburuanmu terhadap suamimu. Itu Anda bisa tulis atau kasih huruf A, ya, A kecil di situ. Karena di bawahnya ada paragraf setelahnya C, itu kekeliruan ya dalam susunan poin dari penerbit mungkin ya. Oleh karena itu, yang C-nya Anda coret ganti poin B. Ya. Begitu juga di sebelahnya, di halaman 213 ada poin D dicoret menjadi poin C. Jadi ada 3 saran Dr. Najlah, A, B, C, tentang bagaimana mengubah kecemburuan tadi, atau mengontrol cemburuan tadi, atau tepatnya menggunakan kecemburuan dalam kehidupan kita. Pertama tadi dengan kelembutan ya. Kemudian yang kedua, di poin C di bawah, itu Anda coret C-nya ganti B. Ingatlah selalu bahwa kecemburuan yang melebihi batas kewajaran membuat suamimu merasa seakan-akan ia adalah orang tertuduh di hadapanmu. Hal ini dapat menyulut api perselisihan dan membuat dendam hati suamimu. Nah ini luar biasa ini ya. Poinnya sangat peka. Dan saya sudah bahasakan Dr. Najlah Hafizahullah. Kalau yang saya tangkap ya dari awal kita bedah buku ini, beliau memang betul-betul kolaborasikan ya antara dalil-dalil syar'i dengan pengalaman beliau. Sepertinya beliau memang mengadakan survei sehingga benar-benar faham poin-poin yang dibicarakan ini betul-betul realita di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Semoga Allah jaga beliau di atas ketaatan tentunya. Masya Allah, Allah berikan taufik menulis buku ini. Jadi memang kecemburuan yang melampaui batas, apalagi kalau bukan kemaksiatan yang dilakukan ya. Anda meluap-luap, ya, cemburu pada ibu, mertua, cemburu pada ipar. Bagaimana caranya Anda menghapus status orang tua dia? Gak mungkin. Ya. Bagaimana caranya ya, Anda menghapus status saudaranya? Sehingga Anda harus cemburu. Cemburu buta ini seakan-akan mengatakan, pilih aku atau ibumu, pilih aku atau kakakmu misalnya. Pilih aku atau adikmu. Gak mungkin. Seakan-akan Anda mengatakan hapus status mereka. Gak bisa. Status Anda yang bisa dihapus. Anda status istri sekarang. Tapi kalau dia ucapkan satu kali saja kalimat cerai, hilang status Anda sebagai istri. Terlebih lagi kalau lepas masa iddah. Tapi saudaranya, saudarinya, ibunya gak bisa dihapus. Gak ada istilah cerai sama ibu, cerai sama saudari kan gak mungkin. Jadi secara status mereka tuh lebih tinggi daripada Anda. Jangan sampai membuat tidak nyamanan muncul. Gitu kan? Tapi berbaur dengan dia, memberikan masukan-masukan positif, agar berlaku adil misalnya ya, agar
lebih baik seperti ini mas, misalnya ya, dengan santun, dengan baik. Maka itu akan jauh lebih baik. Kemudian poin C-nya atau saran beliau yang ketiga adalah secara umum kecemburuan adalah fenomena yang sehat. Ya, kalau ada pada saat terjadi pelanggaran agama ya. Seandainya bukan karena kecemburuan, niscaya larangan-larangan Allah SWT akan dilanggar. Ya. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah yagharu wal mu'minu yagharu wa ghairatullahi ayyatiyal mu'minu ma harramallah. Allah itu cemburu dan orang mukmin juga cemburu. Tapi perhatikan ya, kecemburuan Allah adalah bila orang mukmin melakukan apa yang diharamkannya. Makanya tadi saya bilang ya, kecemburuan hanya boleh terjadi dari suami ke istri, istri ke suami, itu kalau terjadi pelanggaran agama. Pasangan kita terjerumus dalam kemaksiatan, di situ kita cemburu. Tapi jangan lupa, poin pertama, tetap dengan kelemah lembutan. Nabi SAW waktu dapat berita tentang isu, gosip ya, berzinanya Aisyah dengan Safwan, Nabi SAW juga laki-laki, masih punya rasa cemburu. Tapi beliau kontrol itu. Beliau tetap dengan lemah lembut bicara sama istrinya. Datang kepada Aisyah mengatakan, wahai Aisyah, kalau benar kau lakukan, taubatlah kepada Allah. Tapi kalau kau tidak lakukan, Allah akan bela engkau. Coba bahasa santun. Padahal satu Madinah ini tersebar gosip kalau Aisyah sudah berzina. Disebabkan berita yang disebarkan oleh kepala orang munafik, Abdullah bin Ubaid bin Salul, ya, yang meninggal dalam keadaan munafik dan Nabi SAW dilarang untuk mendoakan dia. Tapi Nabi SAW dengan tenang. Ya, hadis ini menjelaskan kepada kita cemburu boleh, Allah pun cemburu. Tapi cemburunya Allah adalah pada saat seorang mukmin melakukan pelanggaran yang haram. Nah begitu juga kita sebagai orang beriman. Kalau pasangan kita lakukan yang haram baru cemburu. Cemburu pun tidak boleh meluap-luap. Kontrol dengan baik. Ya. Selanjutnya dikatakan kecemburuan itu ada yang terpuji, ada yang tercela. Jika dihasilkan dari kecemburuan istri terhadap suaminya, maka itu akan merubah rumahnya menjadi neraka. Yang tak terperihkan, kata beliau. Kata-kata suami dicurigai dan kesalahannya dicari-cari tanpa menghiraukan hak-hak khususnya. Ia bertanya kepada suaminya tentang segala yang dilakukannya, baik kecil maupun besar. Seakan-akan suami berada dalam sangkar tuduhan. Di mana engkau berada dan kemana engkau pergi? Pertanyaan yang berisikan tuduhan. Bukan pertanyaan yang menenteramkan hatinya. Bahkan ia menggunakan metode-metode lainnya seperti memeriksa pakaian dan dompetnya, serta mencium bau badannya atau baunya, dengan harapan ia mendapati apa yang bisa menambah kecurigaannya. Ingat teman-teman sekalian, rumah tangga tidak akan pernah nyaman kalau dikemas dengan kecurigaan. Tidak pernah nyaman. Tidak pernah nyaman. Saya sudah bahasakan di pekan lalu, jangan ambil tugasnya malaikat. Ya, ingat Allah menitipkan 2 malaikat di pundak kanan dan kiri yang selalu mengawasi setiap orang. Kita menikah dengan pasangan bukan sebagai pengawas, tapi sebagai pendamping, penghibur, ya. Kemudian sahabat, ya, teman dan seterusnya, ya. Untuk kenyamanan, bukan pengawasan. Kapan itu muncul perasaan diawasi, maka itu akan tidak nyaman. Nah, harus hati-hati. Dan ini kalau cemburu buta seperti ini tidak terkontrol nih. Akhirnya selalu bertanya, menyudutkan, menginterogasi, ya. Kemudian juga menggunakan metode-metode lain seperti periksa bajunya, ada nggak bekas lipstick, ya. Periksa dompetnya, mungkin ada rahasianya. Kalau kita zaman sekarang periksa HP-nya, ada nggak yang perlu dicurigai, ya. Nyuri data-data. Jadi semua yang ada dalam hidupnya begitu suami ketemu pasti kecurigaan. Ini apa kenyamanannya dalam rumah tangga? Tapi kan saya tidak tahu dia buat apa di luar sana. Anda bukan pengawas. Anda tidak tahu malah lebih bagus. Berarti Anda tidak tanggung jawab depan Allah Subhanahu wa taala kan? Tenang aja. Itu was-was yang dihidupkan oleh syaitan. Saya pernah dengar suami teman saya selingkuh. Itu suami teman Anda, bukan suami Anda. Jangan disamakan. Ada kadang-kadang kata-kata syaitannya, ini yang sering tersebar di kalangan manusia. Semua laki-laki sama. Loh, gak adil benar ini. Kok disamakan? Penjahat sama orang baik disamakan? Gak mungkin. Pendusta sama orang jujur disamakan? Gak mungkin. Orang dermawan sama orang pelit disamakan? Di mana keadilannya? Gak boleh. Sama juga laki-laki kalau mengucapkan misalnya, perempuan sama saja itu. Enggak sama.
Nggak sama. Ada di antara mereka yang mukminah, yang soleh. Bahkan kata Nabi SAW, ya, perhiasan yang paling indah bagi dunia adalah wanita solehah. Nikmat terbesar bagi seorang laki-laki adalah dikarunia wanita solehah. Yang selalu menyenangkan kalau dilihat. Ya. Menjaga kesucian kehormatannya kalau ditinggal. Tidak berzina, tidak selingkuh. Dan juga melayani, mentaati kalau diperintahkan. Itu wanita ahli surga. Jadi tidak sama. Sebagaimana juga laki-laki tidak sama. Nah, ini poin penting sekali. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke judul terakhir di sini ya. Ketika kecemburuan berubah menjadi kecurigaan. Masih bahasan masalah cemburu di poin ke-10 ini. Kata beliau kecemburuan yang terpuji itu dituntut. Jadi kalau terjadi pelanggaran agama. Tapi ketika kecemburuan itu mencapai batas kecurigaan terhadap suami berikut perilakunya dan mengawasi segala tindak tanduknya, baik kecil maupun besar, maka tidak diragukan lagi, itu akan menjadi racun dan membunuh semua kebaikan dalam kehidupan rumah tangga. Perhatikan, cemburu buta merusak semuanya. Bahkan bisa memupusnya secara total. Karena itu harus ada sikap tegas untuk membebaskan racun ini. Berhentikan segera kecemburuan total itu. Cemburuan buta itu. Berikut ini beberapa sarana yang bisa membantumu untuk membebaskan diri dari itu. Nah ini adalah solusi bagi orang yang sudah terlanjur cemburu buta. Suka hidupnya penuh dengan kecurigaan pada suami. Sehingga suami tidak nyaman. Suaminya seperti dalam sangkar. Suaminya seperti anak kecil dikontrol. Kalau dia sabar orangnya, pasti akan meledak satu waktu. Ini seperti bom waktu. Kalau dia orangnya tegas, memiliki prinsip seorang laki-laki, oh dia ambil keputusan pada saat itu. Kalau perlu cerai sekalian. Karena tidak nyaman gitu. Yang pertama kata beliau, memerangi kecurigaan dengan memerangi was-was. Kecurigaan dimulai dengan was-was yang berkembang hingga mencapai tahap mencari-cari kesalahan. Karena itu hendaklah engkau memohon perlindungan kepada Allah SWT dari syaitan yang terkutuk dan dari kejahatan bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Setiap ada muncul was-was, suami saya selingkuh enggak ya? Wah, auzubillahi minasyaitonir rajim. Tutup langsung. Jangan dinikmati itu. Oh iya mungkin ya. Oh mungkin sama teman kerjanya. Syaitan datangkan. Mungkin ada teman kerjanya seorang wanita. Mungkin ada pernah wanita dicurigai. Oh terus deh tuh. Kemana-mana tuh. Ya, akhirnya jadi tambah jadi. Begitu suami pulang bukannya melayani tapi sudah emosi duluan. Padahal emosi dari diri dia sendiri. Suami tanya kenapa? Wah, memang gini, memang gitu, memang cemberut. Cantik pun jadi jelek karena cemberutnya gitu kan. Aromanya wangi pun jadi busuk itu. Karena kata-katanya yang kasar misalnya. Berubah semuanya. Akhirnya suami yang tadinya tanya baik-baik, emosi. Karena dia tidak merasa buat apa-apa. Nah gitu. Itu hati-hati. Ya. Jadi ini resep pertama dari beliau ya. Hilangkan semua was-was. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah SWT dari syaitan. Yang kedua, terus terang dapat menghilangkan kecurigaan. Berkata terus terang akan menumpas kecurigaan dan menjelaskan kepadamu apa yang tidak engkau fahami dengan benar. Mungkin ia akan menjelaskan kepadamu apa yang dapat menenteramkan hatimu, menenangkan perasaanmu dan menghilangkan was-was darimu. Inilah sunnah nabawiyah yang mempesona, yaitu seseorang mengajukan pertanyaan sebab Nabi Ibrahim AS saja bertanya kepada Rabbnya. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Al-ayat. Ingatlah ketika Ibrahim bertanya, wahai Rabb, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Rabb menjawab, apakah engkau tidak beriman kepadaku? Ibrahim menimpali, tentu saja aku beriman, hanya saja agar hatiku menjadi tenang. Ini luar biasa ini. Ya. Ini saran yang tepat sekali. Tanya baik-baik. Setelah makan, setelah kenyang, setelah biologis, sandar di dadanya, peluk dia dengan mesra, dengan nyaman. Lalu nanya baik-baik. Kok aku dapat informasi begini benar nggak sih? Nah, hatiku nggak tenang nih. Nah, kan enak. Pasti dia akan mengatakan, berita dari mana? Ini ada, saya dapat begini, ini buktinya. Kalau benar pasti dia akan mengatakan, oh iya benar sih. Nah, terus kita hadir. Oke, apa yang bisa saya bantu nih? Jangan langsung kesannya buat dia ketakutan atau dia khawatir, Anda marah.
buat nyaman gitu. Dia akan merasa Anda langsung hadir mengatakan, oke, apa yang bisa saya bantu supaya keluar dari permasalahan ini. Supaya lepas dari perempuan itu. Supaya lepas daripada orang jahat itu. Supaya lunas utang ini. Supaya gitu. Mungkin suami mengatakan, kira-kira menurut kamu seperti apa? Kita sudah tahu. Kita sudah punya poin-poin ini, poin itu, poin ini. Itu yang benar. Supaya tenang hati. Karena kalau jawaban suami enggak, ya sudah kita pegangin saja. Dia bohong urusan dia sama Allah SWT. Tapi umumnya insya Allah tidak. Dua poin yang tersisa, poin ketiga sama 4. Dan ini sekalian penutupan dalam buku kita ya. Yang ketiga, percaya dirilah. Kata beliau, kehilangan kepercayaan diri terkadang mendorong salah satu suami istri salah menafsirkan perilaku pasangannya karena merasa diri serba kekurangan dan tidak sebaik orang lain. Dari sini kecurigaan dimulai. Karena dia tidak percaya diri, maka dia curigalah sama orang yang lebih cantik dari dia. Orang yang lebih wangi dari dia. Orang yang ini dan itu. Enggak. Munculkan percaya diri. Bagaimana caranya? Ya coba. Kan sederhana. Orang pakai baju bagus. Orang wangi. Ya. Orang rapi. Orang cerdas. Ya kan? Santun. Kan itu semua munculkan percaya diri. Kalau Anda menutupi kekurangan Anda justru dengan emosional, ini awal mula kehancuran nih. Anda tahu Anda tidak rapi di rumah misalnya. Maka Anda supaya tidak ditegur di situ, Anda cari permasalahan supaya suami tidak bahas lagi. Nah, oh ini pemicu yang luar biasa. Ini bukan cuma kayu bakar ya. Tapi memang sudah menggunakan bensin untuk langsung meluapkan api itu. Poin yang terakhir, dan ini poin tidak kalah penting, yaitu berdoa dan memohon kepada Allah SWT. Sehingga dia Allah menghilangkan keraguan, duka, dan kesedihan hatimu. Nah ini nasihat yang luar biasa. Sebagai penutup teman-teman sekalian, dan Alhamdulillah, alladzi binikmati tatimmus shalihat. Alhamdulillah, dengan nikmatnya lah semua kebaikan bisa tersempurnakan. Penutup dari buku ini, kurang lebih 220 halaman sudah kita bahas, Alhamdulillah. Semoga Allah jadikan ibu bermanfaat. Amin. Beliau mengatakan sekuntum kebahagiaan. Beliau mengatakan sebagai kesimpulan, setelah uraian yang panjang lebar saya hadiahkan untukmu sekuntum kebahagiaan dalam sekelumit kata-kata tapi berbobot. Perasaan paling tinggi di dunia adalah perasaan bahagia. Itu yang paling tinggi perasaan bahagia. Karena itu, berusahalah untuk mendapatkannya dalam semua anugerah yang diberikan kepadamu dan dalam semua amal ketaatan yang kau lakukan. Supaya selalu bahagia. Sholat iya, semua nikmat yang sedang diberikan, makanan, minuman, pakaian, pasangan, anak, semua menjadi sebuah sumber kebahagiaan. Bagaimana caranya? Syukuri itu. Carilah kebahagiaan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan interaksi yang baik bersama suami, anak-anak, keluarga, dan semua orang yang berada di sekitarmu. Perlakukanlah orang lain sebagaimana engkau suka mereka memperlakukanmu. Dan yang paling berhak dengan perlakuan tersebut adalah suamimu. Orang yang paling berhak engkau bermuamalah yang baik, santun, mengabdi, berbakti, memberikan yang terbaik intinya adalah suami. Jadikanlah senyum, selalu senyum, sebagai ciri yang melekat padamu. Kata-katamu baik lagi lemah lembut. Dan keinginanmu adalah memberikan kegembiraan pada orang-orang di sekelilingmu. Luar biasa nih dalamnya ya. Saya ulangi, jadikan senyum sebagai ciri khasmu. Selalu senyum, ceria. Dan kata-kata baik dan santun, lemah lembut selalu menjadi perangai. Serta targetnya adalah bagaimana membuat orang di sekitar Anda semuanya bahagia. Gembira, masukkan kegembiraan pada hati mereka. Sehingga itu yang selalu kita lakukan. Jadi tidak ada kecurigaan, tidak ada menuduh, tidak ada menyakiti, apalah segala macam yang tidak nyaman dalam rumah tangga. Kalau beliau mengatakan, jadilah lapang dada dan qanaah, merasa cukup sebagai perangaimu. Bersabarlah terhadap siapa saja yang membuatmu bersedih. Kebaikanmu tidak akan sia-sia. Akan catat pahala sisi Allah SWT. Tidak cukupkah bagimu bila Allah SWT mencatatnya sebagai pahala untukmu? Baik itu nikmat yang sedang kita syukur atau cobaan yang sedang kita hadapi. Dunia ini pendek dan fana. Saya jelaskan pada Kamis yang lalu ya. Kita hanya menjalankan tugas sebagai suami ataupun istri sampai ajal datang saja. Dan itu pendek sebentar. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah SWT lebih baik dan lebih kekal. Balasannya nanti kita terima lebih besar. Sabarlah kalau ada cobaan.
Berdoa kepada Allah SWT diberikan jalan keluar yang baik. Lemah lembutlah, santunlah dalam menghadapi permasalahan. Carilah segala kekuranganmu dan perbaikilah. Selalu introspeksi diri, lalu perbaiki. Pergunakan waktumu untuk segala yang bermanfaat dari sekarang. Tulislah surat pernyataan atas dirimu, aku tidak akan meninggalkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan meraih surga, serta aku tidak akan meninggalkan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat, meskipun aku terbebani kepayahan dan kepenatan karena berkhidmat pada orang lain. Sebab tidak akan merasakan kebahagiaan siapa saja yang hidup untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Alhamdulillah, ini adalah penutupan lembaran terakhir buku kita. Tentu masih ada lembaran ya tentang masalah referensi ya. Referensi bukan dipakai oleh beliau, tapi ini adalah kata-kata terakhir dari buku kita yang kita pelajari. Dan insya Allah ke depannya nanti kalau taklim kita masih berlanjut di hari Kamis ini, kita akan menggunakan buku yang lain. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.